Sekarang saya sudah sampai di SMP Plus Al Kausar Malang. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Demindra Wibowo dari kelas CLCA dengan NIM di bawah ini. Sekarang saya berada di salah satu SMP di Kota Malang, SMP Plus Al Kausar Malang ya. Kali ini saya akan ngobrol dengan beberapa guru untuk membicarakan tentang kurikulum merdeka dan sekitar itu, dan pengaruhnya kepada peserta didik, dan mungkin beberapa pengalaman pribadi guru-guru di sini menerapkan kurikulum merdeka. Mari kita ikuti. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Selamat siang, Bu Fitri. Ya, siang Indra. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali ini saya bersama dengan salah satu guru SD saya juga, Bu Westi Rahmawati. Westi Rahmawati ya. Fitri Wahyu Ihwani. Fitri Wahyu SPD. Ihwani. Dengan Pak Dar. Siap, Mas Indra. Mungkin saya tanya, Bu Westi sudah berapa tahun nih ngajar? Kalau di Tahun SD, dari awal. dari SD ya? Ya, dari SD. Mulai 2008, berarti berapa tahun ya? 16 ya? Kurang lebih segitu ya. Berarti 16 tahun. Saya mulai masuk tahun 2006. Berarti 18 ya, 18 tahun ini jalan ini. Alhamdulillah baru 20 tahun. Kalau totalnya itu ya hampir 32 tahun. Total 32 tahun. Kira-kira. Berarti selama ini tuh ngajar mapel apa ya? Kalau di SD kan tematik. Tematik, oh ya. Lebih Kalau ke di tematik. SD lebih ke tematiknya. Di SD Pak Dar mengajar sebagai guru PAI dan di SMP juga sebagai guru pendidikan agama Islam. Kalau SD guru kelas. Guru kelas. Ya, karena guru kelas kan. Kalau di SD tematik. Kalau di SMP ini IPA, karena kebetulan kan S1 saya biologi, pendidikan biologi. Kalau dari segi kurikulum di SMP sini lebih menerapkan kurikulum 2013 atau merdeka ya? Tahun ini kita full kurikulum merdeka. Merdeka. Iya. Untuk di SMP Plus Al Kausar, udah alhamdulillah untuk tahun ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar pada level berbagi. Kalau kemarin ya kurikulum merdeka tapi masih level yang 2, sehingga masih ke seperti K13, cuman mulai pembelajaran menyenangkan apa ini ya, metode-metodenya itu kita Yang lebih aktif di lebih siswa aktif ya? di siswa ya. Itu kan penekanannya. Kita selalu menekankan dalam pembelajaran adalah siswanya yang aktif. Karena guru hanya sebagai fasilitator, guru bukan menjadi satu-satunya ya role model, sehingga kita mencoba untuk anak-anak yang setiap pembelajaran kita dorong untuk aktif. Mungkin Bu Esti selama mengajar ini selain dari nilai akademik, penilaian yang menurut Bu Esti yang penting untuk siswa itu apa ya? Guru menilai murid itu yang penting dari selain nilai akademik itu dari apa? Ya, dalam hal ini selain angka-angka yang kita jadikan sebagai bahan evaluasi pembelajaran, juga ada nilai-nilai karakter yang kita tanamkan pada peserta didik, pada setiap siswa. Kalau karakternya bagus, disiplinnya bagus, insya Allah nilai itu akan datang dengan sendirinya dalam hal ini. Pertama Dari- akhlak ya. Iya, Pertama akhlak karakter. sudah. Kalau saya konsep pertama anak itu akhlaknya dulu. Soalnya kalau kognitif itu sekarang HP aja mau dijawab apa ya, semua Iya, di HP ada bisa kan? semua. Tinggal gimana yang pertama akhlaknya, yang kedua cara berpikir anak dalam menyelesaikan masalah. Soalnya kalau dulu, lagi-lagi balik ke dulu, kalau sekarang membandingkan ya saya 16 tahun itu, kalau dulu kan kita ngajar kognitif hafalan, iya kan? Iya, lebih hafalan. Hafalan. Nah sekarang hafalan itu ngapain hafalan tapi anaknya nggak paham penerapannya? Karena meskipun hafal pun di Google emang tidak ada ya, kalau memang butuh tinggal search saja. Iya. Yang lebih penting problem solvingnya. Karena di sekolah kita kan ada ini ya, ada living value yang muaranya sebenarnya ya berkiblatnya pada pelajar Pancasila. Jadi ada Pancasila. toleransi, ada kerjasama, kolaborasi, cooperation, seperti ada freedom dan sebagainya.
Jadi itu yang kemudian kita amati, semua para guru akan mengamati, karena nanti di rapot pun juga akan muncul seperti itu. Nilai karakter ditulis di rapot juga ya berarti? Iya, tapi rapotnya terpisah. Oh, Jadi rapot ada, karakter ya? Rapot karakter. Mungkin selama Bu Esti ngajar ini kan udah nerapin juga ya kurikulum Merdeka. Ada tantangan tersendiri nggak mungkin dari muridnya atau Bu Esti sendiri menjalani kurikulum ini Merdeka ini? Ya, jadi dalam hal ini kan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, ya mau tidak mau kita ini sebagai angkatan era bukan era Gen Z ya kita ya, Gen Z ya. Nah, kita tentunya ada tantangan tersendiri untuk pembelajaran menerapkan baik di kurikulum Merdeka, terutama dalam mana kita penguasaan berbasis teknologi dan sebagainya. Kita terus belajar karena juga anak-anak sekarang mereka lebih peka terhadap perkembangan teknologi, sehingga kita mau tidak mau harus bagaimana mengikuti perkembangan itu sehingga nanti pembelajarannya kita bisa lebih menarik pada peserta didik. Ada itu anak-anak lebih menerangkan ya, menyenangkan dalam hal ini. Misalnya penilaian menggunakan puisi dan sebagainya, ya kan lebih menyenangkan dalam hal ini. Interaktif ya. Menggunakan strategi yang bisa meningkatkan minat belajar siswa yang berbeda. Kalau saya sih senang karena yaitu melibatkan anak-anak langsung masuk. Yang kedua nggak hanya hafalan, jadi anak-anak harus paham, saintifiknya lah dijalankan itu. Yang ini mungkin karena anak-anak awal ya nggak terbiasa, kayak contohnya bernalar, kayak ada data biasanya kan mereka hafalan, karena mereka sebelumnya kan terbiasa hafalan. Terus kemudian dari hafalan itu penerapannya apalah untuk membawa ke situ tuh kontekstualnya ke anak-anak itu yang kita harus ekstra, dan kalau menurut saya harus banyak media. Transisinya ya berarti. Iya. Soalnya dari SD mungkin kan isinya macam-macam kan ya, ada yang dari sekolah negeri, ada yang swasta gitu. Iya. Kita nggak tahu mereka dulu bagaimana belajar. Iya, latar belakang. Iya. Itu sih. Sangat banyak ya tantangannya. Ya, dari segi saya sebagai guru itu ya kita memang diwajibkan untuk belajar, karena memang guru itu harus belajar terus kan ya, pembelajar gitu. Jadi memang ada beda. Jadi apalagi di kurikulum Merdeka ini ada DI. DI itu diferensiasi instruction. Jadi dalam satu kelas itu karena kebetulan kita pakai MIR ya, multiple intelligence research ya. Ini kan sudah dikelompokkan, jadi ada kelompok musikal, ada kelompok ini. Tetapi di dalam satu kelompok itu pun ternyata ada siswa kita yang spesial atau disebut dengan ABK. Ya, anak berkebutuhan khusus, sehingga kita menyusun RPP-nya pun, metodenya pun juga berdasarkan itu, dan itu yang disebut dengan DI. Ya, DI itu jadi ada perbedaan lah, intinya perbedaan cara mengajarkan. Bu Esti ngerasain ada perbedaan nggak sih dari murid yang Bu Esti ajar 10 tahun lalu sama dengan sekarang? Murid-murid yang sekarang, mungkin dari sisi perilaku atau keaktifan murid itu beda? Kalau dari sisi kognitif dulu ya, kognitif memang ya beda jauh ya, karena memang sekarang kan teknologi bisa ini kan, jadi jadi sebenarnya guru bukan satu-satunya sumber belajar akhirnya sekarang itu. Jadi mereka tuh bukan datang ke sekolah bukan dengan otak yang kosong gitu, tapi mereka sudah punya sebenarnya, cuman kita tinggal mengarahkan gitu aja. Itu yang dari kognitifnya. Kalau sikapnya iyalah jelas generasi sekarang beda dengan dari ketahanannya mungkin kan, belajar. Memang benar ya namanya generasi strawberry itu kan gitu. Jadi kalau anak sekarang kita kerasi sudah besoknya nggak masuk. Langsung nggak masuk ya? Iya, nggak masuk dengan berbagai alasan, dan memang orang tuanya juga kadang juga mendukung itu. Jadi kenapa nggak masuk, gara-gara ini tuh nggak ini, pokoknya nggak mau masuk ya sudah gitu, diizinkan untuk tidak masuk. Ya, jadi sangat berbeda ya antara generasi yang sekian puluh tahun yang lalu dengan generasi yang sekarang ya, secara karakter sangat berbeda, dan secara ketahanan itu sangat berbeda dengan murid-murid yang dulu. Kalau dulu itu sedikit patahan pukul ya, nah sekarang ini gampang rapuh ya anak-anak itu ya, generasi strawberry kan. Agak banyak mengeluhnya mungkin ya?
mengeluh sih tidak dalam hal ini ya, cuman mereka harus dimotivasi terus untuk bisa menjadi yang ulet, tangguh dan sebagainya. Jadi sangat berbeda karakter generasi yang ada dalam hal ini. Ya iyalah, kalau dulu kan guru satu-satunya sumber belajar ya. Dulu nggak ada HP, nggak ada laptop, ya udah dari buku dan guru. Siswa kan seperti itu kalau 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang kan kadang anak-anak lebih tahu dari gurunya, iya nggak? Mereka searchnya lebih ini dulu. Dengan banyak-banyak lihat HP kan mereka apa info apa masuk gitu aja. Itulah. Dan kalau dulu kan karena guru sumber belajar ya, mungkin anak-anak nggak terlalu banyak tanya apa yang diberikan guru, ya itu yang mereka pelajari. Kalau sekarang kan enggak tuh. Mereka tanya dirinya sendiri, mungkin nggak ada di buku apa, itu mereka tanya. Jadi wawasan mereka sebenarnya lebih besar sih kalau yang sekarang. Jadi mereka bisa belajar dari mana saja, nggak harus dari guru. Cuma tantangannya dari guru, untuk gurunya, ya gurunya harus update juga. Dari Bu Fitri kan udah ngajar dari 10 tahun nih. Mungkin dari generasinya juga udah mulai beda juga kan. Iya. Mungkin bagaimana output murid yang Ibu Fitri harapkan dengan pembelajaran yang ada sekarang, khususnya pakai kurikulum Merdeka yang sekarang itu, output murid itu yang ideal mungkin dari si Bu Fitri itu bagaimana di sekolah ini sekarang? Ya, outcome-nya harapan saya adalah mereka satu memiliki akhlak yang baik, kemudian juga memiliki pengetahuan yang luas. Ya, itu menjadi dua sisi ya. Nomor satu tetap akhlak ya. Tetap akhlak, kemudian itu juga pinter. Nah, karena sekarang itu pinter kalau nggak bener juga bahaya ya. Bener tapi nggak pinter ya bahaya, dia kali itu sama orang nanti. Yang pertama saya tuh pinginnya akhlaknya anak-anak memang walaupun kurmer ya, itu tetap dijaga yang nomor satu, tetap baik. Yang kedua, anak-anak itu lebih mampu untuk berpikir kritis saja, nggak cuma menerima apa yang sudah ada gitu tuh. Ya, kemandirian berpikir lah ya. Iya. Kalau output bagaimana ya? Kalau siswa itu memang semua itu siswa cerdas kan pastinya ya, dengan tipe kecerdasan masing-masing. Tapi yang sangat saya harapkan ya masalah perilaku tentu. Perilaku ya, Iya, akhlak ya. Akhlak ya betul. Itu yang memang lagi ini ya, karakter kayak gitu, akhlak itu yang lebih kita tonjolkan. Karena kalau kognitif mereka bisa belajar dari mana saja. Bentar ada kucing. Barusan itu insight dari Bu Fitri ya, selaku guru IPA yang dulunya juga guru tematik di SD. Terima kasih Terima banyak. kasih Mas Indra, sukses ya. Sukses. Terima kasih Bu Esti atas sedikit obrolannya. Iya, sama-sama. Semoga Pelajaran bermanfaat. pendidikan. Mungkin sekian obrolan kita dengan guru SMP Al Kausar ya, Iya. SMP Al Kausar. Terima kasih. Nah, itu barusan beberapa obrolan yang menarik ya dengan beberapa guru di SMP Al Kausar ini soal kurikulum Merdeka ya. Jadi yang saya pahami, kurikulum Merdeka ini tidak lagi berpusat hanya pada guru saja ya, pada pembelajarannya, tapi juga pada siswanya, tentang keaktifan siswanya atau gimana cara siswa menyelesaikan masalah. Terima kasih sudah menyimak obrolan saya dengan beberapa guru tadi tentang kurikulum Merdeka. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.